Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Pada hari ini Bapak Ibu akan memulai aktivitas dalam satu hari. Tetapi sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas dalam satu hari ini, yakni hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, terlebih dahulu Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dan kita memulainya dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, pastilah kalau saya bertanya kepada kita semuanya, apakah kita pernah mengalami kesusahan, kemelut, kesulitan di dalam hidupmu? Sudah pasti Bapak Ibu, kita semua pernah mengalami di posisi seperti itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami di posisi yang paling bawah ketika mengalami banyak kesusahan, pergumulan. Sampai-sampai kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa saya? Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika hanya mengalami kesusahanlah dia datang kepada Tuhan. Ketika akalnya tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalahnya, dia datang berdoa kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh merasakan kesulitan itu melalui doa-doanya. Tetapi menurut saya sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan sepanjang hari, setiap menit atau setiap detik ketika kita hanya mengalami kesusahan atau kesulitan Bapak Ibu. Tetapi baik duka maupun suka, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan, penghiburan supaya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh Yunus ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu cerita tentang Yunus dan di mana dia membelot dari perintah Tuhan, bahkan dia tidak melakukan awalnya perintah Tuhan, tetapi lalu dia berbalik kepada Tuhan. Nah, ini menjadi salah satu seruan yang disampaikan Yunus kepada Tuhan, ketika seruan ini sungguh-sungguh membuat kita bahwa kita harus mengatakan Tuhan itu tidak pernah jauh dari setiap orang yang berdoa kepadanya. Tuhan itu tidak akan pernah jauh bagi setiap orang yang datang kepadanya. Yang pertama sekali yang mau saya katakan bahwa melalui kitab ini, firman Tuhan hari ini, bahwa kesusahan bukan penghalang untuk berdoa. Kesusahan bukan penghalang untuk berdoa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, saya harus katakan bahwa tidak hanya karena kesusahan saudara boleh datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan ini ternyata Tuhan mendengar seruan orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan, bahkan hati yang hancur. Tuhan dengarkan ketika kita mau datang kepada Tuhan, menyesali segala hidup kita. Bahkan jangan takut Bapak Ibu Saudara, pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya, bahkan jangan takut ya, jangan takut dan jangan kau mengandalkan pikiranmu sendiri, karena pikiranmu sendiri itu akan membuat kamu kesulitan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, bahkan jangan andalkan harta yang ada padamu. Karena dengan demikian kamu mengecilkan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi melalui nats ini kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan lebih daripada yang kita pikirkan, Tuhan selalu memperhatikan hidup kita.
Yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan mendengar seruan yang sungguh-sungguh. Ternyata banyak seruan-seruan atau doa-doa kita terkadang hanya sebagai formalitas. Tetapi hari ini dikatakan harus dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita boleh dengan kerendahan hati kita, tidak dengan ego kita, tidak dengan tinggi hati kita, dan meniadakan diri kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Itu yang dimasukkan oleh Tuhan. Yunus merendahkan hatinya dan meninggalkan egonya. Ketika dia mengalami sungguh-sungguh kesulitan dan dia mengatakan bahwa aku tidak ada apa-apanya. Yang awalnya dia berontak, yang awalnya dia sungguh-sungguh melawan, tetapi dia tahu pada saat itu bahwa kekuatan terbesar, bahwa penyelamat terbesar, bahwa penolong terbesar hanya di dalam Tuhan. Nah, ketika saudara-saudara, Bapak Ibu, disuruh oleh Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam situasi rumahmu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai pebisnis dan sebagainya, nyatakan bahwa Tuhan yang menyuruhmu, Tuhan yang memerintahmu, sehingga kamu melakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan bermain-main atau tidak dengan kurang keseriusan. Tetapi ketika engkau tahu bahwa Tuhan memberikan perintah kepadamu, dan melalui itu kau berseru kepada Tuhan, katakan, Tuhan, mampukan aku untuk melakukan apa yang bisa dapat kulakukan. Mampukan aku supaya dengan doa-doaku aku melakukannya dalam kehidupanku sehari-hari. Bukan hanya sebatas doa Bapak Ibu, bukan hanya sebatas seruan, tetapi doa dan seruan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika Yunus berbicara kepada Tuhan bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi kasih karunia Tuhan. Tuhan itu dekat bagi orang-orang yang memanggilnya. Tidak pernah jauh Tuhan itu bagi setiap orang yang memanggilnya. Datanglah kepadanya dan berserahlah kepadanya, dan engkau akan didengarkan. Bahkan walaupun jawabannya tidak bisa kita pastikan di waktu yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa jawaban Tuhan akan sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Itulah yang menjadi salah satu cara Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan kehidupannya kepada kita. Jangan mengandalkan kekuatan yang ada pada dirimu, bahkan ketika engkau pun mengalami kehancuran, ketika engkau mengalami stres, bahkan engkau mengalami ketidakmampuan, percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, manusia yang hanya menerka-nerka itu semuanya, tetapi Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Mazmur 3 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Dia gembala yang hidup, yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya. Silahkan datang kepada Tuhan, silahkan berseru kepada Tuhan. Bahkan dari hatimu yang paling dalam, dari hatimu yang paling hancur, nyatakan, Tuhan menolong aku. Selamat beraktivitas dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah seruan kami boleh memberikan harapan baru bagi kami, supaya kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Bantu kami Tuhan selalu berharap kepada Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Karena dalam kehidupan kami selalu berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Tetapi ketika kami bersandar kepada Tuhan dan berharap Tuhan mampu menyelesaikan semua kesulitan-kesusahan kami, ketika kami boleh berseru, memohon, meminta, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bapa di sorga, terima kasih jikalau Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kami. Biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan baik, bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri kami. Dan apapun yang akan kami kerjakan, biarlah itu menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bekerja bukan karena sesuatu hal
tetapi karena kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi kami. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua.